itu. Tapi kan saya bisa mengeluarkan bukti surat menyewa tanah itu gitu kan. Ya, jadi ya itu tadi, makanya kan saya wajib membuktikan bahwa itu tanah saya, kamu cuma nyewa. Buktinya apa? Buktinya adalah ya ini sertifikat hak milik saya, ini ini bukti bahwa itu tanah saya, terus ini bukti bahwa kamu cuma menyewa, seperti itu. Seperti itu. Kalau dalam perdata seperti itu, Mas. Tapi kalau sudah larinya kepada pemalsuan, ya kan, itu udah beda lagi kan, gitu. Itu udah pidana baru kalau ada upaya melakukan manipulasi terhadap Betul, betul. Sudah menjadi pemalsuan surat, jadi pemalsuan surat gitu, Mas. di ranah hukum sering terjadi untuk pemalsuan seperti itu. Ya, kalau dibilang sering ya saya kurang tahu juga, Mas ya. Tapi apakah itu pernah ada? Pernah ada terjadi gitu loh kan. Ada juga gitu kan. Jadi Gitu. berupaya untuk memenangkan pihaknya. Jadi Ya, segala upaya dilakukan. memenangkan berusaha untuk memenangkan perkara dengan segala cara lah. Gitu. Seperti itu, Ya, Mas. betul sekali. Oke, cukup jelas untuk topik kita kali ini, alat bukti dan barang bukti, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman di luar sana bahwa pembuktian itu sangat-sangat penting, bahkan tadi mutlak ya untuk suatu perkara. Bagian integral dalam sistem hukum, Mas. Pengungkapan suatu perkara baik perdata Betul. maupun Pidana. terakhir, kita pengen Mas Enggar mengulas secara umum saja ya bagaimana persoalan hukum selama 2020 ini, mungkin sebagai seorang praktisi hukum seperti apa melihatnya, apakah keadilan di negeri kita ini benar-benar sudah tercipta ataukah masih tebang pilih atau tumpul ke atas, tajam ke bawah, atau seperti apa mengamati proses dan peristiwa hukum selama 2020 yang sebentar lagi akan kita lewati ini. Oke, jadi kalau kita bicara dunia hukum di 2020 memang pada akhirnya mungkin di semua bidang kita bisa katakan bahwa tidak banyak yang bisa diulas gitu loh. Karena ya kehidupan normal kita kan cuma berjalan di 2020 dari Januari sampai Maret. Setelah itu semuanya melambat gitu. 3 bulan. Ya, setelah itu semuanya melambat dan kalaupun belakangan ini sudah mulai menggeliat, cuman tetap aja tidak bisa dikatakan normal. Nah, kalau untuk masalah keadilan dalam hukum kita, bahwa kita ya sebagai seorang insan hukum sendiri dan sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tetap berbicara bahwa keadilan mutlak hanya milik Tuhan. Nah, kalau kita bicara hukum, sulit untuk mendapatkan yang dinamakan keadilan sejati, sulit. Dikarenakan pihak yang dikalahkan pasti menganggap dia putusan hukum itu tidak adil baginya gitu loh. Nah, betul. Namun menurut saya sih untuk upaya-upaya penegakan hukum memang di 2020 ini walaupun ada upaya, cuman memang masih agak kurang gitu loh, kurang greget. Nah, cuman sekali lagi saya katakan bahwa bukannya upaya penegakan hukum itu kurang greget atau bagaimana, cuman kembali lagi bahwa situasi ini tidak normal gitu loh. Namun kalau dibilang upaya hukum atau upaya-upaya penegakan hukum berjalan atau tidak, kita bisa katakan berjalan. Buktinya kemarin KPK melakukan OTT segala macam kan, 2 kali ada OTT, lalu ada beberapa warga masyarakat juga ditindak kayak begitu gitu loh. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai keadilan yang keadilan yang murni itu susah, bahwa kita tidak bisa
kita tidak bisa menentukan bagaimana sih keadilan yang murni itu, karena memang keadilan hanya milik Tuhan. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa antara para pihak pasti yang kalah itu pasti merasa, wah, ini tidak adil buat saya, hukuman ini tidak adil. Begitupun dengan terdakwa dan terpidana. Penjatuhan pidana banyak nih, sedikit orang yang saya lihat kalau dijatuhi pidana legolilo menerima gitu. Pasti mereka mengajukan upaya. Nah, pengajuan upaya hukum sendiri itu adalah sebetulnya bentuk bentuk dia bahwa ya saya merasa diperlakukan tidak adil. Seperti itu, Mas. Kurang lebih. Nah, sekarang kita karena mau melewati 2020, optimisme seperti apa nih dari Mas Enggar menghadapi 2021? Ya, kalau untuk menghadapi di 2021 optimis pasti wajib, kita harus tetap optimis, Mas. Apalagi kita mendengar bahwa vaksin sudah datang segala macam, walaupun beredar bahwa vaksin begini vaksin begitu, tapi kita juga nggak tahu lah saya mana yang benar, karena saya juga bukan insan kesehatan gitu. Nah, permasalahan optimis di 2021 dalam dunia hukum ya pasti semuanya akan bisa berjalan dengan baik pula gitu. Nah, ini artinya terjadi peningkatan. Nah, sebetulnya kalau dibilang pencapaian hukum yang seperti apa gitu kan. Nah, pencapaian hukum tertinggi sebetulnya dalam sebuah negara adalah dengan tidak adanya yang dihukum warga negara. Itulah pencapaian tertinggi. Itu ya, kayak. Ya. Itu mustahil akan terjadi karena orang berinteraksi satu sama lain, orang berhubungan satu sama lain, dan itu sangat-sangat mungkin akan terjadi peristiwa hukum. Iya, ya. Makanya jadi ya bahkan di negara yang maju sekalipun seperti ya contohnya di negara-negara Eropa gitu ya, tetap saja pasti terdapat sengketa hukum baik di antara mereka sendiri maupun di antara warga negaranya maupun dengan pemerintahnya. Nah, tapi kalau kita bicara 2021, saya yakin bahwa ya hukum kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, karena ya saya masih percaya komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, itu aja, Mas. Saya mempercayai pemerintah untuk penegakan hukum ke depannya, dan itu optimis saya seperti itu gitu. Kita harus optimis, semoga tahun 2021 proses penegakan hukum bisa lebih baik dari tahun 2020 yang banyak kendala ini dan itu, terutama pandemi corona. Betul. Iya, Mas. Jadi tetap optimis menghadapi tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita gapai. Harus optimis. Semangat. Selamat menempuh tahun 2021, Mas Enggar. Semoga bisa lebih baik lagi dari 2020. Amin. Amin, Mas. Selamat menyambut tahun baru juga untuk teman-teman netizen yang menonton live kita pada malam hari ini. Semoga kita menjadi lebih baik di tahun 2021. Sama-sama, ya. Terima kasih juga, Mas Edi. Kita jangan kapok untuk gabung lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Siap, saya senang sekali bisa sharing. Ya, Mas. Salam sehat. Salam sehat semuanya.